Alaihissalam. Nah, ada ijma para ulama yang mengatakan bahwa sampai saat ini Nabi Isa Alaihissalam masih hidup di langit dan akan turun kembali ke dunia ini. Sementara Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihissalam berpendapat bahwa Nabi Isa Alaihissalam yang dulu telah wafat dan tidak akan datang kembali lagi. Nah, bagaimana penjelasan Bapak untuk meluruskan kesalahpahaman ini, Pak? Baik, memang benar bahwa rata-rata orang-orang Ghair Ahmadi mengajukan keberatan bahwa Hadrat Masih Maud berpendapat Nabi Isa alaihissalam ini sudah wafat dan tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Nah, mereka mengajukan keberatan bahwa apa yang dinyatakan oleh Hadrat Masih Maud ini bertolak belakang dengan ijma jumhur ulama atau ijma kebanyakan ulama yang telah berlangsung lama. Untuk menjawab hal ini, saya ingin menyampaikan sebuah penjelasan bahwa barangkali kita sering mendengar salah satu keterangan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum." Rasulullah bersabda, sahabat-sahabatku itu ibarat bintang gemintang. Barang siapa yang mengikuti salah seorang di antara mereka, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Nah, dari sini satu poin kita dapat bahwa di samping mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengikuti para sahabat beliau pun kita akan mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, berkenaan dengan ijma. Apabila kita dihadapkan dengan dua pendapat, apabila kita dihadapkan dengan dua ijma atau dua kesepakatan, di mana salah satu dari ijma itu adalah ijma para sahabat radhiyallahu anhum, di mana tentu para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya. Nah, kemudian ijma yang kedua atau pendapat yang kedua ini pendapat orang-orang lain di luar beliau-beliau. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah ijma atau pendapat yang manakah di antara kedua pendapat, di antara kedua ijma itu yang mesti diutamakan, yang mesti kita pegang, dan yang paling layak untuk kita ikuti? Nah, jawabannya tentu adalah pendapat atau ijma dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mereka adalah para sahabat Rasulullah, mereka orang yang hidup dan bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama belasan bahkan puluhan tahun. Mereka mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah, mendapatkan juga contoh langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ijma atau pendapat mereka lah yang paling layak untuk, lebih layak untuk kita ikuti. Nah, kemudian berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa, sebetulnya apabila kita membaca di dalam keterangan hadis sangatlah jelas bahwa pasca kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat, telah terjadi ijma pertama di zaman setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat ketika itu, di mana dari ijma itu kita akan mengetahui bahwa ketika itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat bulat satu suara bersepakat berijma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, sebagaimana rasul-rasul yang dahulu yang datang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah wafat, dan tidak ada satupun di antara mereka yang akan dapat kembali ke dunia ini. Nah, saat itu para sahabat bersepakat bulat satu suara bahwa seberapapun banyaknya nabi yang datang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Nabi Isa alaihissalam, semuanya itu sudah berlalu, semuanya sudah wafat dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Nah, ijma atau pendapat, kesepakatan para sahabat inilah sebetulnya yang dipegang, yang diikuti, dan yang diajarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, dan juga oleh kita sebagai pengikut Jemaat Ahmadiyah. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ijma para sahabat ada ijma yang paling awal di masa sahabat radhiyallahu anhum. Nah, mohon dijelaskan Pak mengenai ijma ini agar pemirsa di rumah dapat mengetahuinya. Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus kembali kepada sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kita membaca di dalam keterangan hadis, di dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, saat itu Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah wafat. Bahkan lebih jauh dari itu, Hazrat Umar menyatakan bahwa siapa yang berani menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka aku akan memenggal batang lehernya. Nah, ini yang dikatakan oleh Hazrat Umar ketika itu. Nah, kemudian saat itu Hazrat Abu Bakar tidak berada di Madinah, beliau sedang pergi ke suatu tempat di luar Madinah. Keesokan harinya, paginya, ketika beliau kembali, ketika beliau datang, maka salah seorang sahabat maju dan memberitahukan kepada beliau bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Nah, ketika itu, saat itu, Hazrat Umar, di tengah kegalauan beliau, di tengah kesedihan beliau, di tengah ketidakpercayaan beliau akan wafatnya Rasulullah, beliau menghunus pedang beliau lalu berjalan ke sana kemari, seraya mengatakan bahwa siapa saja yang berani mengatakan Rasulullah SAW telah wafat, aku akan memenggal batang lehernya. Itu adalah masa-masa yang sangat kritis tentunya kan saat itu.
Nah, pada saat itu Hazrat Abu Bakar langsung menuju ke kamar Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sana beliau melihat tubuh jenazah Rasulullah SAW. Beliau menyingkapkan kain penutup wajah Rasulullah, kemudian beliau mengecup Rasulullah SAW, dan di hadapan jenazah Rasulullah SAW, Hazrat Abu Bakar berkata bahwa, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, sesungguhnya kematian tidak akan menimpa engkau 2 kali. Nah, ini perkataan Hazrat Abu Bakar. Yang unik di sini adalah Hazrat Abu Bakar menyebutkan bahwa, wahai Rasul, kematian tidak akan menimpa engkau 2 kali. 2 kali. Nah, mengapa Hazrat Abu Bakar mengatakan demikian? Sebetulnya perkataan ini diisyaratkan kepada perkataan yang disampaikan oleh Hazrat Umar di luar. Karena Hazrat Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak wafat, belum wafat. Ruh beliau terpisah untuk sementara waktu dari jisim beliau, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus beliau kembali untuk kedua kalinya setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian beliau akan menghukum orang-orang yang munafik, akan mematahkan kaki dan tangan orang munafik. Baru setelah itu Rasulullah SAW akan wafat untuk selamanya. Nah, ini yang menjadi keyakinan Hazrat Umar radhiyallahu an pada saat itu, di tengah kegalauan itu. Nah, untuk menyangkal, untuk menyanggah apa yang menjadi keyakinan Hazrat Umar di tengah kegalauan, kerisauan beliau karena kepedihan ditinggal Rasulullah SAW saat itu, maka di hadapan jenazah Rasulullah, Hazrat Abu Bakar mengatakan, kematian tidak akan menimpa 2 kali kepada engkau, wahai Rasul. Nah, kemudian dikisahkan Hazrat Abu Bakar kemudian keluar, lalu beliau memerintahkan Hazrat Umar untuk duduk. Setelah itu beliau berdiri, kemudian menyampaikan pidato di hadapan para sahabat, dan berupaya untuk meyakinkan para sahabat bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Ya. Jadi ketika Hazrat Umar radhiyallahu an mengatakan Nabi Muhammad SAW belum wafat, mungkin dikarenakan ketidakrelaan atau ketidaksiapan beliau radhiyallahu an untuk kehilangan Rasulullah SAW. Nah, mengenai penegasan Hazrat Abu Bakar ini bahwa Rasulullah SAW telah wafat, nah di buku apakah kisah itu terdapat untuk dapat meyakinkan pemirsa MTA di rumah dan lebih meyakinkan lagi? Baik, di sini di tangan saya ada kitab hadis Bukhari. Ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lubnan. Di dalam kitab Bukhari ini ada salah satu kitab, di sini adalah kitab Manakib, ya. Ada salah satu hadis dulu di dalam kitab Manakib, tapi sekarang ini masuk ke dalam kitab Kitabu Fadaili Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab ini ada satu bab, yaitu bab Qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Law kuntu muttakhidan khalilan." Nah, di dalam bab ini ada salah satu hadis dengan nomor 3667, di mana di dalam hadis ini merekam apa yang dikatakan oleh Hazrat Umar, kemudian merekam momen-momen situasi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, di dalam hadis ini, Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menerangkan peristiwa itu. Saya bacakan di sini. Hazrat Aisyah menceritakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mata, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Wa Abu Bakrin bisunhi, dan Hazrat Abu Bakar, yaitu ayahanda Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, sedang berada di Sun, salah satu tempat di luar Madinah. Selanjutnya Hazrat Aisyah menceritakan, faqama Umaru yaqulu, maka berdirilah Umar seraya mengatakan, wallahi ma mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah tidaklah wafat, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum wafat. Waqala Umar, kemudian Hazrat Umar berkata, wallahi, di sini wallahi ma mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa demi Allah Rasulullah SAW itu belum wafat. Nah, ketika itu usia Hazrat Umar lebih dari 50 tahun. Tentu beliau telah sering menyaksikan orang yang meninggal. Tetapi saat itu ketika di hadapan beliau tubuh suci Rasulullah SAW terbujur kaku, kemudian beliau tidak lagi bisa mengambil nafas, detak jantung beliau tidak lagi berjalan, beliau tidak lagi bisa mendengar orang lain, tidak bisa lagi melihat para sahabat yang lainnya. Maka di saat seperti itu Hazrat Umar yang gagah berani sekalipun, beliau larut di dalam kesedihan, sehingga karena kondisi itu di sini diceritakan oleh Hazrat Aisyah, Hazrat Umar mengatakan, wallahi ma kana yaqa'u fin nafsi illa dzaka, demi Allah sesungguhnya tidak ada yang terbersit, tidak ada yang terbayang, tidak ada yang terfikirkan di dalam diriku kecuali satu hal itu. Halnya itu apa? Di sini beliau menjelaskan, walaya ba'asannahu Allahu, sesungguhnya Allah akan mengutus beliau kembali, mengutus Rasulullah SAW kembali. Nah, Hazrat Umar dengan kata ini meyakini bahwa
Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kembali Rasulullah untuk kedua kalinya setelah kewafatan beliau. Fala yaqta'anna aydiya rijal wa arjulahum. Dan Rasulullah SAW akan mematahkan kaki dan tangan orang-orang munafikin. Nah, ini yang menjadi keyakinan Hazrat Umar ketika itu. Nah, kemudian faja'a Abu Bakrin fakasyafa ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu, maka datanglah Hazrat Abu Bakar ketika itu. Beliau kemudian menyingkapkan kain penutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda. Beliau mengatakan, "Bi abi anta wa ummi." Demi ayah dan ibuku, tibta hayyan wa mayitan. Engkau itu bersih, engkau itu suci, baik di dalam kondisi engkau hidup maupun dalam kondisi sudah wafat. Maksudnya Rasulullah ini ya. Kemudian selanjutnya beliau menegaskan, wallazi nafsi biyadihi la yuzikukallahu mautataini abadan. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kematian 2 kali kepada engkau. Summa kharaja. Nah, kemudian Hadrat Abu Bakar setelah mengatakan itu, beliau keluar. Nah, seperti itu. Kemudian tadi beliau setelah keluar memerintahkan Hazrat Umar untuk duduk, lalu beliau berdiri menyampaikan pidato di hadapan Hazrat Umar dan para sahabat untuk meyakinkan sekali lagi bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Nah, kemudian beliau di sini mengatakan, "Alla man kana ya'budu Muhammadan." Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah wafat. Wa man kana ya'budullaha, dan barang siapa yang menyembah Allah, yang menyembah Tuhannya Muhammad, fa innallaha hayyul la yamut. Maka sesungguhnya Allah itu maha hidup, kematian tidak akan pernah menyentuhnya. Nah, ini penegasan yang disampaikan oleh Hazrat Abu Bakar. Nah, kemudian adakah ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an untuk menegaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah wafat, dan bahkan menegaskan kembali nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW pun telah wafat? Adakah ayat-ayatnya, Pak, yang dibacakan oleh Hazrat Abu Bakar? Ya, jadi untuk lebih menegaskan lagi, untuk lebih meyakinkan Hazrat Umar dan para sahabat waktu itu bahwa Rasulullah benar sudah wafat, Hazrat Abu Bakar mengutip salah satu ayat Al-Quran, yakni Al-Quran surah Ali Imran ayat 145. Di mana ayat inilah, dari ayat inilah kita akan mengetahui bahwa para sahabat ketika itu telah bersepakat bahwa Rasulullah SAW telah wafat, dan semua nabi, seberapapun banyaknya nabi yang datang sebelum Rasulullah SAW, semuanya telah wafat, tidak terkecuali Nabi Isa. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saat itu para sahabat berijma satu suara bulat menyatakan bahwa Rasulullah telah wafat, dan semua nabi yang datang sebelum beliau, termasuk Nabi Isa, itu pun telah wafat. Nah, di sini ayatnya berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasulun. Dan tidaklah Muhammad melainkan beliau ini adalah seorang Rasul. Jadi Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul, tidak lebih dari itu. Beliau bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul. Sesungguhnya telah berlalu Rasul-Rasul sebelum beliau. Di sini ada kata khalat, berlalu. Nah, berlalu di sini maknanya adalah wafat. Jadi sesungguhnya telah wafat Rasul-Rasul yang datang sebelum beliau. Seberapapun banyaknya Rasul yang datang, kesemuanya telah wafat, dan tidak satupun di antara mereka yang dapat kembali ke dunia ini, termasuk Nabi Isa. Kemudian selanjutnya, afa imma ta'au qutila qalabtum ala aqabikum. Nah, apabila ia wafat atau terbunuh, maka apakah kalian akan berpaling atas tumit kalian? Nah, di sini ditanya seperti itu. Hazrat Abu Bakar menyampaikan ayat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Hazrat Abu Bakar menegaskan dengan ayat ini? Nah, tiada lain adalah Hazrat Abu Bakar ingin meyakinkan sekali lagi Hazrat Umar dan sahabat-sahabat pada waktu itu yang masih di dalam keraguan-raguan. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu telah wafat. Belum waktunya Rasulullah SAW wafat. Pekerjaan masih banyak. Syiar Islam belum tersebar secara sempurna ke berbagai pelosok dunia. Nah, belum saatnya Rasulullah SAW wafat. Nah, ketika itu para sahabat ada di dalam kegalauan, ada di dalam kesedihan, merasa tidak yakin Rasulullah SAW wafat. Nah, maka Hazrat Abu Bakar menegaskan dengan ayat ini, qad khalat min qablihir rusul. Sesungguhnya telah berlalu Rasul-Rasul sebelum beliau. Nah, seandainya Hazrat Umar radhiyallahu an dan ada satu saja sahabat Rasulullah di kala itu yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang dahulu masih hidup di langit dan akan turun suatu saat di akhir zaman. Nah, seandainya ada satu saja sahabat yang beranggapan seperti itu, tentu ketika Hazrat Abu Bakar menyampaikan pidatonya, menyampaikan dalil ini, menegaskan kewafatan Rasulullah SAW, mereka akan menyangkal Hazrat Abu Bakar. Hazrat Abu Bakar mengatakan sesungguhnya telah wafat Rasul-Rasul sebelum Rasulullah. Nah, kalau ada sahabat yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup, tentu dia akan menyanggah. Tidak, wahai Abu Bakar. Lihat, masih ada seorang Nabi yang hidup di langit, yaitu Nabi Isa, nabinya umat Kristen. Beliau masih hidup di langit, wahai Abu Bakar, dan suatu saat akan turun kembali ke bumi. Jika Nabi Isa saja bisa sampai saat ini hidup di langit, maka mengapa junjungan kami, mengapa
mahbub kami, kekasih kami, Nabi yang paling mulia, tidak bisa seperti itu. Nabi Isa saja bisa, mengapa Rasulullah SAW tidak bisa? Nah tentu, jika ada sahabat yang beranggapan Nabi Isa masih hidup di langit, akan menyangkal seperti demikian, akan bertanya seperti demikian kepada Hazrat Abu Bakar. Tetapi apa yang terjadi saat itu? Semua sahabat, termasuk Hazrat Umar, terdiam. Semuanya bungkam ya Pak? Semuanya bungkam. Hazrat Umar radhiyallahu an, yang semula dengan pedangnya beliau mengatakan siapa saja yang mengatakan Rasulullah telah wafat akan saya penggal kepalanya. Beliau terjatuh mendengar ayat ini dibacakan. Beliau lunglai. Para sahabat yang tadinya para sahabat pun merasa bahwa seolah-olah ayat ini baru saat itu diturunkan. Mulailah para sahabat tersadar bahwa memang benar Rasulullah SAW telah wafat, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya pun, seberapapun banyaknya mereka yang datang, semuanya telah berlalu, semuanya telah wafat, tidak ada satupun di antara mereka yang akan datang kembali, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian diceritakan bahwa setelah mendengar ayat ini dibacakan, maka semua sahabat yang hadir, semua sahabat yang mendengar di jalan-jalan di mana beliau-beliau membacakan ayat ini, dan beliau-beliau sadar bahwa memang benar Rasulullah telah wafat. Nah, ini adalah kesepakatan para sahabat, ijma para sahabat radhiyallahu anhum. Yang terjadi, ijma yang terjadi pertama kali di kalangan umat Rasulullah SAW pasca kewafatan beliau. Dan saat itulah para sahabat satu suara bulat meyakini bahwa tadi Rasulullah telah wafat, Rasul yang datang sebelum beliau pun telah wafat. Dan ini adalah ijma para sahabat yang hidup dan bergaul dengan Nabi suci Rasulullah SAW, mendapatkan tarbiyat, pendidikan, contoh langsung dari Rasulullah SAW. Yang mengenai keagungannya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kesepakatan inilah, pendapat inilah, ijma inilah yang dipegang, yang diikuti oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, dan oleh kita sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah. Baik, jazakumullah. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, sebagaimana kita telah mendengar penjelasan dari Bapak Maulana Atal Ghalib Yudi Hadiana, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu Nabi Isa alaihissalam sudah wafat sebagaimana Nabi kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW telah wafat. Nah, penegasan kembali berdasarkan Al-Quran, surah Ali Imran ayat 145, sebagaimana yang dibacakan oleh Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Di dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak lain melainkan seorang rasul, dan sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ayat Al-Quran ini, kita tidak akan menemukan pengecualian. Misalnya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rasul illa Isa. Tentu tidak ada. Jika kita lihat dalam kitab suci kita, kitab suci Al-Quran, tentu pemirsa juga tidak akan menemukannya. Nah, di dalam ayat ini jelas sudah bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Andika Ibra Ahmad, mohon undur diri. Selamat berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.